kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Isa alaihissalam. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, ya, jadi jangan terus betul. Ya udah, silakan Anda tunjukkan kepada saya dalil yang sama. Sabar dulu bang, sabar dulu bang, abang, sabar dulu. Tenangkan setan yang ada dalam dirimu, boleh kan? Diskusi baik itu boleh kan? Ya. Sekarang sebelum Anda menyerang Islam, tolong tunjukkan dulu bahwa Theos yang kalian sembah, yang nuzul menjadi manusia dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu adalah Eloa Abraham, Eloa Isa, Eloa Yakub. Silakan. Silakan. Ya, Singa berkata tadi silakan. Bahwasanya tunjukkan Tuhan orang Islam, jangan berkata Allah Abraham, Isa, Israel, sementara kitabmu melarang untuk berteman dengan Allah dengan orang Yahudi. Berarti nggak ada hubungan. Sekali lagi saya katakan tadi saya sudah membaca dalil. Iya, dalil Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Jadi Anda tidak punya hak kemudian untuk memilah. Karena itu iman kami, itu kitab suci kami. Anda siapa? Anda hanya menggonggong, hanya menolak. Wajar kan? Tapi jangan penolakan Anda itu justru Anda jadikan sebagai serangan yang melumpuhkan agama saudara. Sekarang permasalahannya, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, di situ ada Theos mengosongkan dirinya, lalu tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri menjadi manusia dan mati disalib di atas tiang atau di atas pohon. Pertanyaan saya, tolong buktikan kalau Theos yang ada dalam agamamu yang turun menjadi manusia itu adalah Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Silakan Anda tunjukkan bukti itu. Ayo. Sekarang soal Yesus sudah ada di sorga. Sekarang Muhammad di mana? Saya tidak tanya itu, Bang. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Theos. Untuk apa kau lagi berkubang ke belakang? Theos. Yang saya tanya Theos. Orang Tuhan kami itu Alfa dan Omega. Yang datang, Theos yang datang menjadi manusia. Kamu buktikan kalau itu adalah Tuhannya Yahudi, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Dia sudah ada sebelum Abraham. Tolong buktikan. Jangan cuma begitu. Dia sudah ada. Memang Tuhan itu ada sebelum Abraham. Betul. Yang saya tanya, Theos. Filipi 2 nomor 6. Theos mengosongkan dirinya. Tidak mempertahankan keteosannya. Melainkan mengosongkan dirinya mengambil rupa manusia. Lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Buktikan kepada saya bahwa Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub turun ke bumi menjadi makhluk. Di mana itu bisa menjadi bukti bahwa itu adalah Tuhannya Abraham? Ingat, dia cuma dikutuk oleh Paulus. Katanya mati nebus dosa. Sekarang buktikan kalau itu. Jangan terus ngomong. Buktikan ke saya. Saya minta bukti. Silakan. Nanti silakan Anda buktikan. Ada Tuhan orang Islam. Sekarang Anda buktikan kalau itu adalah Abraham punya Tuhan. Silakan. Iya. Karena dia berkata dalam buku Wahyu, aku Alfa dan Omega. Berarti dia awal, dia akhir. Alamak, saya tidak butuh yang seperti itu, Bang. Saya butuh bukti bahwasanya yang nuzul, yang Theos yang nuzul menjadi manusia itu adalah Tuhannya Abraham. Itu yang saya butuh. Bukan cuma klaim sepihak. Yang tak terbukti loh. Kalian mengatakan Allah kalian menciptakan langit dan bumi. Itu tak terbukti. Tanah sudah ini singa ompong ini. Bukan singa ini, anjing kurap. Iya kan? Nah, karena kalian klaim-klaim padahal tak ada hubungan dengan anjing kurap. Saudara. Dengan orang Saudara.
saudara anjing kurap, dengar. Tuhan yang datang di dalam kitabnya Yahudi juga cuman klaim. Tidak ada yang pernah melihat Tuhannya Yahudi menciptakan, itu cuman klaim. Tuhan itu memang mengajarkan, akulah yang menciptakan alam semesta. Itu Tuhan memang mengklaim seperti itu. Tapi di sini, dengar dulu anjing kurap, dengar. Anjing kurap, dengar. Yang menjadi permasalahan di sini anak bayi yang kau tuhankan itu. Tugasmu buktikan. Anak bayi itu yang harus kau buktikan. Kami lebih ayat, dengar. Anak bayi itu yang kemudian dibunuh oleh Romawi, yang keluar dari kubur, yang kau tuhankan itu, kau buktikan kalau itu Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak. Silakan. Dia kan sudah datang. Dia Alfa dan Omega, mau apa lagi? Itu kan klaim saja, klaim dari orang. Dengar. Itu klaim dari pengarang kitab Wahyu, kitab mimpi, kitab yang dituliskan oleh pemimpi. Sekarang kau tunjuk kepada saya di mana Yesus mengaku kalau dia adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Aku ada sebelum Abraham. Saya tidak tanya itu, kucluk. Hei anjing kurap, aku nggak tanya itu. Yang saya tanya pengakuan Yesus kalau dia adalah Tuhannya Abraham. Udah kau ke neraka, tai ayam. Udah kau ke neraka, setan alas, kau ke neraka. Apain saya dengarkan ocehan penyesatanmu? Yang saya tanya pengakuan Yesus kalau dia adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, sama seperti Al-Qur'an. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu yang saya minta. Tuhan datang kepada Nabi Muhammad menyatakan, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta kepada yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Lalu diajarkan di ayat selanjutnya kemudian kepada kami, kepada Nabi Muhammad, ketika diajarkan, kul atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami tulus untuk mengabdikan diri. Ini perintah Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa apa yang kami sembah dan apa yang disembah oleh keturunan Ishak itu adalah hakikat yang sama. Nah, saya minta dari kau bahwa Yesus mengaku adalah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Musa. Mana pengakuan Yesusnya? Ada? Cakar juga mulut kau nanti.
silakan Pak Cik. Selamat malam Pak Cik. Dibuka mic-nya Pak Cik. Selamat malam. Ya, Pak Cik dari Kristen Singapura ya, Pak Cik. Malaysia saya. Oh, Malaysia. Silakan, ada yang mau dipertanyakan? Ada yang saya nak bertanya ni, untuk Abang Zuma, juga untuk semualah. Saya ada tengok satu video di TikTok pasal Buya Syakur. Dengar tak? Iya, dengar. Pak Cik, dengar. Buya Syakur tu seorang, kalau menurut saya dia tu orang berilmu lah dalam agama Islam. Sebab saya ada banyak tengok video-video dia. Tapi ada dalam satu video tu saya tertarik. Sebab Buya Syakur sendiri dia pernah berpendapat peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad tu tak jelas, dia kata. Seolah-olah macam dia tak percaya, walaupun dia tak cakap secara langsung dia tak percaya, tapi dari gaya maklumat yang dia berikan tu dia macam cakap tak betul juga. Macam mana tu? Macam mana Abang Juma melihat dia ni? Dalam video Abang Buya Syakur tu saya tengok dia kata peristiwa Isra' Mi'raj tu tak ada, dia kata. Dia seorang ulama Islam Indonesia tu. Macam mana tu Abang melihat tu? Ya, kalau dasar pijakan itu kemudian saya harus menolak Islam, lalu bagaimana seluruh rabi-rabi Yahudi menolak Yesus adalah Tuhan? Bahkan bagi Yahudi, Kristen itu adalah makhluk-makhluk yang selevel dengan binatang. Orang-orang Yahudi tempat Yesus lahir di tengah-tengah mereka. Tanah mereka tempat kelahiran Yesus. Tapi tak ada satupun dari mereka kemudian mendirikan sebuah sekte agama yang berbau Kristen dan mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau Buaya Syakur, satu-satunya manusia yang mengatakan Isra' Mi'raj itu tidak benar, ya biarkan aja dia jadi buaya. Toh kami tidak berkiblat kepada dia. Orang yang aneh dengan keilmuan yang tidak Islami bagi kami ya lelucon. Al-Quran iman kami. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau ada orang mengatakan itu tidak benar, itu ragu, ya dia sudah kufur, berarti meragukan Al-Quran. Meragukan Al-Quran itu adalah kufur. Berarti dia ingkar terhadap syahadatnya. Tak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Tapi Al-Quran diragukannya, dibatalkannya. Orang itu jatuh kepada kekufuran. Dan memang di internal Islam mengakui bahwa ada orang-orang yang non-Muslim tampil seperti Islam, tapi ternyata mereka itu adalah orang kafir. Pura-pura fasih di dalam membahas Al-Quran, membaca Quran, memakai titel ulama, tapi ternyata mereka adalah orang-orang titipan. Mereka C6, mengaku ulama, bisa mengaji, tapi ajarannya itu menghantarkan Islam untuk murtad. Itulah orang kafir yang menggunakan pakaian Islam, sebagaimana apa yang dicontohkan Paulus, berpura-pura supaya bisa menggiring manusia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Makanya dia tidak pernah mendapatkan panggung, hanya di kalangan mereka saja. Al-Quran menyatakan Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan kemudian nabinya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masa dia nggak percaya kemudian? Sementara Tuhan turun ke bumi percaya. Jadi bayi dibunuh manusia percaya, gitu maksudnya. Kan parah. Sementara Tuhan katanya maha bisa. Tuhan katanya maha kuasa. Sampai Tuhan bisa jadi monyet, jadi orang, jadi api, jadi tiang, jadi balok, jadi bayi, katanya Tuhan itu bisa.
Tapi giliran Tuhan memperjalankan satu manusia ke langit, nggak bisa katanya. Kan koplak. Tuhan mati bisa nggak? Bisa. Mati Tuhan aja bisa mati. Tapi kalau Tuhan memperjalankan manusia dari bumi ke langit, nggak bisa. Nggak bisa. Ya bisa lah. Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi kalau satu buaya sakur mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak Isra Mi'raj, lantas Anda ingin menggoyahkan iman kami, lalu saya dong boleh mengatakan seluruh orang-orang Yahudi mengatakan Yesus bukan Tuhan. Bukti secara histori, secara tempat, Yerusalem, Palestina itu kalau Kristen masuk di sana itu diludahin. Sementara di situ katanya tempat lahirnya Yesus, di situ bermukjizat, di situ dia merubah kemudian air jadi anggur, di situ dia membangkitkan orang mati, di situ dia membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tapi dibilang hoaks sama orang Yahudi. Dia bilang berita dongeng, cerita-cerita tahayul sama mereka. Jadi gimana? Sementara Nabi Muhammad hidup 1400 tahun silam, di situ dia Isra Mi'raj. Di situ seluruh jazirah Arab percaya kepadanya. Muncul buaya sakur, sunat pun mungkin tidak, membahas tentang Islam dengan topeng Islam. Lantas dia mengatakan Isra Mi'raj itu tidak benar. Malah dia mengatakan ada foto Yesus di dalam Ka'bah. Untung dia pendek umur. Untung dia cepat ke neraka. Oh, tak apalah Abang Jumah. Saya cuma tanya itu sebab Buya Syakur pun dia dah meninggalkan. Tak elok lah kita cakap yang tak elok pasal dia. Cuma saya mengutip daripada satu video tu Abang Jumah. Iya. Lagi pasal Yahudi tadi tu Abang Jumah. Yahudi memang dia tak percaya Nabi Isa. Yesus tu seorang Nabi. Beza di Islam dengan di Kristen. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan ya. Percaya memang sebagai Nabi aja kagak, apalagi sebagai Tuhan, kan betul. Gitu bang? Iya betul. Terus betul. Dari mana Kristen ini curi informasi kalau Yesus itu Tuhan? Bang Juma, jadi di Yahudi, Yahudi tidak mempercayai Yesus itu sebagai Nabi pun dia tak percaya. Maksudnya bagi orang Yahudi, apalagi Yesus Tuhan. Itu orang tak apalagi betul Tuhan. Lah. Bukan apalagi Tuhan. Bukan Nabi apalagi Tuhan. Orang yang terus dari mana Kristen ini? Kristen dari mana mendapatkan ilmu Tuhan turun jadi daging manusia? Dari mana ilmunya? Nah Bang Zuma macam ni. Di Kristen dan Islam tu sama. Nabi Islam percaya Nabi Isa tu sebagai Nabi, orang Kristen pun percaya sebagai Nabi. Orang cuma tapi munafik. Cuma Kristen percaya Nabi cuma yang ditanya dan saya memang percaya orang Islam yang cuma, dan saya akui orang Islam tu banyak yang lebih menghormati Nabi Isa tu, banyak di luar negeri pun hotelnya begini ya, bego-bego. Iya bang, orang ditanya Yahudi itu kau jawab bang. Orang Yahudi itu jangankan Yesus Tuhan, mengakuinya Nabi saja kagak. Nah, Kristen ini bukan Yahudi, bukan pemilik Mesias. Kristen ini bukan pemilik kitab. Kristen bukan pemilik sejarah. Kristen bukan pemilik tempat. Kristen bukan pemilik Yesus. Kristen hanya penumpang gelap, penerus agama politeisme Romawi Yunani. Nah, dari mana Kristen mendapatkan kemudian pengajaran Tuhan turun ke bumi jadi manusia, dibunuh manusia? Apakah itu dari Yahudi atau dari nenek moyang Roma Yunani? Silakan. Bang Juma tak tahu, jangan tanya saya tak pandai lah Bang Juma, cuma saya bertanya yang itu je. Pakcik. Kalau Bang Juma tanya saya yang lebih dalam tu tak tahu saya. Minta maaf. Okey, minimal Pakcik, minimal yang anda bisa jelaskan ke saya, sebelum orang Roma memeluk agama Katolik, orang Roma tadinya menyembah siapa?
orang Roma menyembah siapa sebelum kedatangan Nabi Isa di tengah-tengah bangsa Yahudi itu ke? Ya. Maksudnya? Ya. Dia orang ni penyembah dewa-dewa, penyembah dewa-dewa. Betul. Betul sebab Pintar. pakcik. Pintar. Sejatinya ketika mereka berpindah kepada ajaran Yesus, sejatinya mereka sunat dulu dong. Ketika mereka pindah ke ajaran Yesus, sejatinya mereka meninggalkan kebiasaan lama menyembah kepada sosok dewa yang nusul menjadi manusia. Sejatinya ketika dia benar-benar pindah ke ajaran Yesus, jangan makan babi, dan mereka harus sunat, dan mereka merubah ibadah-ibadah moyang mereka hari Minggu berubah menjadi hari Sabtu. Betul? Sebelum maksudnya kalau Abang Juman tanya pasal apa agama dia, apa yang dia sembah sebelum Nabi Isa tu tak tahu, tak ada siapa yang tahu agaknya, tak ada diceritakan, tak ada sejarah pasal tu. Orang-orang Roma bang percaya kepada dewa-dewa. Dewa nusul menjadi manusia, mereka percaya. Dewa turun ke bumi menjadi manusia, mereka percaya. Nah, mereka pemakan babi, mereka ibadah Minggu, ritual pesta kepercayaan keyakinan mereka hari Minggu. Mereka tidak bersunat. Sejatinya ketika mereka menjadi pengikut Yesus, maka mereka harus ganti pakaian, bukan Yesus yang memakai pakaian mereka. Ini kok jadi Yesusnya yang harus mengikuti pola agama mereka, nenek moyang mereka. Harusnya kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka menjadi Yudaism. Bukan Yesusnya yang digiring menjadi Romawi Yunani. Bukan. Yesus dilantik jadi dewa lah. Yesus menjadi anak-anak dewa. Jangan begitu dong. Kalau mengaku sebagai pengikut Yesus, harusnya orang Roma yang menghentikan semua prosesi ritual agamanya masuk ke dalam sistem kepercayaan Yahudi. Apa itu? Pertama, mereka harus menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu poin pertama. Yang kedua, mereka harus mengikuti tradisi adat istiadat Torah, kebiasaan Taurat, kebiasaan orang Yahudi terhadap hukum Torah. Sunat, tidak makan babi, ibadah Sabtu, harus ikut ke situ. Jangan justru ajaran Yesusnya yang dipretelin masuk ke dalam ajaran politeisme. Makanya saya katakan, apa sih agama orang-orang Roma sebelum mereka mengaku Kristen, sebelum mengaku Katolik? Oh, mereka menyembah dewa-dewa. Setelah mereka masuk ke ajaran Yesus dan mengganti merek mereka sebagai Katolik, apa yang mereka lepaskan dari cangkang agama Roma Yunani? Kepercayaan, keyakinan, nyembah kepada dewa-dewa, politeisme. Apa? Enggak ada. Cuman Zeus diganti Yesus. Itu aja kan? Tapi dewa-dewa menyembah kepada roh, makan babi, tidak bersunat, ibadah Minggu, jalan kan? Jalan. Natal, jalan. Sinterklas, jalan. Apa yang berubah? Tak ada yang berubah. Cuman Zeus berubah Yesus. Itu aja. Yang kedua yang berubah, dulu nenek moyang mereka tidak punya kitab. Sekarang ketika mereka menjadi Katolik, sudah punya kitab. Apa itu kitabnya? Surat-surat yang ditulis oleh orang-orang mereka sendiri, lalu kemudian diseleksi, lalu mengambil terjemahan kitabnya Yahudi dalam bentuk Septuaginta, digabungkan menjadi satu. Resmilah menjadi kitab suci mereka. Itu. Nah, sekarang apa pembuktian narasi saya? Orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa masih ada nggak hari ini? Masih. Kenapa nggak ikut Kristen? Ya enggak lah, karena Kristen Katolik itu adalah bidat. Bagi mereka, Katolik atau merek apapun dari Kristen itu bidat. Mereka adalah Abu Dasarah. Mereka dianggap Kuranion, Kunarion. Mereka adalah anjing dan anak-anak anjing. Itu menurut pandangan orang Yahudi. Nah, sekarang ketika ajaran yang ditolak Yahudi masuk ke Nusantara, masuk ke Malaysia, justru kita yang mau terima. Nenek lu kiper. Orang Yahudi aja nolak, apalagi kami orang Islam. Najis tralala tralili. Kalau dia diterima di Yerusalem,
yang katanya berasal dari sana, ya baru kita pikirkan. Ini jelas-jelas ditendang di sana, kok kita pula yang di sini. Sampah bagi Yahudi, kok kita pula yang terima di sini. Sorry sampah bagi Yahudi, anjing bagi Yahudi, masa kita yang mau terima? Maaf maaf, kami masih berakal. Oleh karena itulah kemudian ketika saya bertanya, apa sih ajaran Roma Yunani sebelum menjadi Katolik Kristen? Oh, nyembah dewa-dewa bang. Gitu, ya. Berarti sama aja dengan surah-surah Paulus. Filipi 2, nomor 6, nomor 7, dewa turun ke bumi. Tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri. Lalu mengambil rupa manusia. Lah, apa bedanya dengan dewa-dewa mereka? Gak ada bedanya berarti. Cuman ganti label ajanya. Buktinya, semua data-data yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Tuhan, Elohim, Eloah, diganti semuanya menjadi dewa Theos. Bang Juma, kalau gitu, orang Yahudi aja menganggapnya sampah, gimana kami mau terima Ayu? Ya gimana Pak Cik? Kalau macam tu Bang Juma, maksudnya orang Yahudi tu dia masih menunggu sampai sekarang. Masih menunggu Mesias tu. Kalau akan dia tak datang percaya Mesias. Nabi Isa, maksudnya dia tapi anehnya bang, ya bang. Gimana? Ya, Lanjut. Maksudnya kalau gitu Syukran, orang bang. Yahudi tu, maksudnya orang Yahudi tu masih menunggu kedatangan Mesias. Sedangkan Mesias kan dah datang 2000 tahun yang lalu bang. Maksudnya orang Yahudi masih mereka menolak. Mereka menolaknya kenapa? Karena mereka itu menunggu Mesias seperti Hezekiah, Gedeon, Musa, Daud, Salomo. Yang mereka tunggu itu level kayak gitu. Sementara yang diutus kepada dia hanyalah Mesias yang mengembalikan kejayaan Taurat, bukan kejayaan kerajaan mereka, tapi kejayaan hukum Tuhan. Ketika dia datang, makanya ditolak. Tapi nanti ketika ia datang untuk kedua kalinya, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Tak ada seorang pun dari mereka yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Oh, ternyata yang dulu kami tolak itu benar-benar Mesias rupanya. Begitu juga di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ternyata ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, barulah mereka sadar ternyata Mesias yang ditunggu itu ternyata Yesus ini. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, udah terlanjur ditolak. Begitu juga Kristen akan ditendang bokongnya sampai ke neraka oleh Yesus. Mani. Itu bang, karena Kristen ini abangku mengacaukan ajaran Kristen Yesus. percaya Bang Juma. Percaya apa? Percaya Nabi Isa itu Mesias. Percaya? Ya, Mesias memang di mulut, tapi prakteknya Mesias itu adalah Tuhan. yang disembah di gereja. Berarti dianggapnya Tuhan. Berarti mereka anti. Mulut mengatakan ini adalah seekor sapi, tapi dalam hatinya diam-diam, tapi dia adalah ayam loh. Mulut mengatakan dia Mesias, dia utusan Tuhan. Tapi faktanya di gereja kalian menyembah dia, berarti kalian tidak menganggapnya Mesias. Karena Mesias itu cuma level manusia yang diurapi Tuhan. Dituhankan, berarti mulut mengatakan dia Mesias, tapi praktiknya dia adalah Tuhan dewa. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, percuma mereka beribadah menyembah aku, percuma. Sebab apa yang mereka kerjakan adalah perintah manusia. Percuma. Makanya kalian diusir. Matius 7 nomor 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan tu. Bukankah kami memanggil bernubuat pakai namamu, mengusir setan, bermujizat pakai namamu juga, wahai Yesus? Aku Yesus berkata pada saat itu, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Halilintar. Apakah abang mau disepak sama Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Pada saat itulah
aku Yesus akan berterus terang kepadanya, enyahlah daripadaku. Kalian, siapa kalian ini? Kristen. Karena hanya Kristen yang bermujizat mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Bang Juma, maksudnya Nabi Isa ini besar juga ya, tokoh Nabi Isa ini dalam Islam, sebab yang datang di akhir zaman tu pun Yesus. Ya. Yes, kenapa bukan betul. Rasul? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Pintar sekali abangku ini. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang datang? Pertama, karena Nabi Muhammad tidak pernah muncul duplikatnya untuk menyesatkan manusia. Tidak ada Nabi Muhammad keluar dari kubur pada hari ketiga, lalu keluar, kepadaku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Sedangkan duplikat Yesus ada. Ada yang mencoba menyesatkan umat manusia dengan berpura-pura menjadi Yesus. Siapa dia? Penyesat. Di mana Yesus mengatakan itu? Banyak dalilnya. Ketika dia mengatakan Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 30. Ketika dia mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa itu maksudnya? Ada penyesat datang memakai nama Yesus. Penyesat ini menyesatkan banyak orang mengatasnamakan Yesus. Aku Yesus, aku Yesus, aku Kristus. Maka dia turun untuk yang kedua kalinya. Kenapa dia harus turun? Dia di hari terakhir nanti akan dihakimi oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117. Allah berfirman kepada Nabi Isa, wa isqalallah ya Isa a'anta qulta linnas, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan sesuatu. Di surah berapa tuh tadi di Al-Quran ya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 117. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Aku tidak punya hak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makultu lahum illa ma amartani bi. Aku pada saat aku turun di tengah-tengah mereka, aku hanya mengajarkan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 12:49-50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan apa yang kuperintahkan itu adalah firman yang benar, yang adalah berasal dari Bapa yang hidup. Adalah firman yang hidup, adalah hidup yang kekal. Lalu dikatakannya lagi, wahai Maria, jangan kusentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah, Rabbi wa Rabbakum. Yohanes 4, nomor 24. Dan nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Berarti Al-Quran betul. Makanya dia turun. Dia turun untuk apa? Dia menjadi hakim. Kenapa dia harus menjadi hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Orang-orang yang telah mempermalukannya di hadapan pencipta langit dan bumi. Adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Selama 3 tahun, selama 33 tahun dia di bumi. Adakah dia mengajarkan sembahlah aku? Tidak. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen berbondong-bondong hari Minggu untuk menyembah Yesus? Siapa yang kemudian mengajarkan orang Kristen pada hari Minggu berbondong-bondong menyembah kepada Kristus Yesus? Siapa yang mengajarkan itu? Yesus kagak, ibunya Yesus kagak, bapak tirinya kagak, murid-muridnya juga kagak. Lalu siapa yang mengajarkan? Berarti nubuatan terjadi, tergenapi di Kristen. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus di atas muka bumi ini? Kristen. Tak ada yang lain. Berarti penyesat yang banyak itu siapa? Kristen, bang. Siapa lagi? Ada nggak kelompok manusia banyak yang membawa nama-nama Yesus di dunia ini selain Kristen? Tak ada. Ada nggak yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus di atas muka bumi selain Kristen? Tak ada. Yesus turun ke dunia untuk yang kedua kalinya, sebagaimana yang dikatakan, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang,
dan aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha fattabi'un. Ketika Nabi Isa turun untuk yang kedua kalinya, ternyata dia membawa tanda hari kiamat. Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31, tanda kedatanganku adalah tanda datangnya hari kiamat. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak di tengah langit aku sebagai anak manusia, seluruh manusia akan melihat aku, dan seluruh manusia akan meratap. Subhanallah. Apa yang diterangkan Al-Quran? Nabi Isa turun sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Berarti yang kalian sembah itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang kalian puja-puja di gereja itu siapa? Kenapa kalian ditendang? Penyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itulah fungsinya Yesus turun. Nabi Muhammad untuk turun kedua kalinya, untuk datang kedua kalinya, ngapain? Ngapain? Toh kebenaran sudah disampaikan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran Islam sudah ditorehkan. Bimbingan manusia sudah diberikan. Yang hak sudah jelas, yang batil sudah jelas, jalan lurusnya sudah jelas. Apalagi? Silakan Anda milih. Anda mau kafir silakan, Anda mau beriman silakan. Ngapain saya turun? Semuanya sudah kutorehkan. A sampai Z sudah kujelaskan. Ini yang harus kau lakukan, ini yang tidak boleh kau lakukan. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku, dan aku ridha Islam itu adalah sebagai agamamu. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Untuk apa dia datang lagi? Tak penting kan? Yang datang itu yang disalah artikan, yang disalah jalankan ajarannya, yang dilencengkan ajarannya. Dia malu di hadapan Tuhannya sampai dia berkata, "Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum." Aku tidak pernah mengajarkan itu. Yang aku sampaikan adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jelas kan? Ada enggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Ada enggak? Enggak ada. Tapi Yesus mengajarkan cukup menyembah kepada ilah yang telah mengutus dirinya. Selesai. Begitu bang. Makanya Yesus datang karena ada yang terdakwah. Siapa yang terdakwah? Yang diusir. Siapa yang diusir? Yang memanggilnya Tuhan, bermujizat, mengusir setan pakai namanya. Siapa itu? Ayo mari kita sama-sama menyebutnya. Siapa itu? 1, 2, 3. Alit Teng. Dah selesai. Ya Bang Rumah, saya mendengar dengan baik sekali apa yang Bang Rumah sampaikan. Alhamdulillah. Betul lah. Memang agak bingung memang sebenarnya kalau kita ke dalam lagi tu memang bingung. Kalau kami final bang, kami nggak bingung. Ketika Yesus berkata hidup kekal itu, hidup kekal itu, sabar bang. Nanti giliran Anda. Hidup kekal itu kan kita kejar hidup kekal kan? Bukan mati kekal yang kita kejar, hidup kekal. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, Yesus mau didudukkan kepada siapa? Sementara Tuhan itu satu-satunya, yaitu yang mengutusnya. Kalau Yesus duduk sebagai Tuhan juga berarti dua-duanya. Salah konsepnya berarti. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Markus 12 nomor 29. Ketika dikatakan Yesus juga Tuhan, berarti Yesus salah. Harusnya Yesus rubah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita. Dua-duanya Tuhan yang benar. Tapi itu tidak dia ucapkan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. La ilaha illa anta wa ana Yesus Rasulullah. Selesai bukan? Makanya dalam Al-Quran, wa isqala Isa banu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas. Nabi Isa di dalam Al-Quran menjelaskan kalau dirinya hanyalah rasul bagi umat Israel saja. Matius 12 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel saja. Iya betul. Mazolang generasi. Abangku, ini terakhir. Dalam kitab Wahyu 3 nomor 9 diterangkan, orang yang bukan Israel, orang yang bukan Yahudi, mengaku-ngaku sebagai orang Yahudi, padahal tidak seperti itu sebenarnya.
maka mereka adalah jemaat iblis. Anda bukan Yahudi, Anda bukan Israel, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Dalam kitab Wahyu 3 nomor 9 Anda disebut jemaat apa? Jemaat setan. Maka wajar Yesus mengusir. Itu sebenarnya Tuhan masih cinta kepada kalian. Kenapa? Tuhan masih menitipkan simbol-simbol di dalam Bible. Meskipun itu bukan firman Tuhan, tapi karena berdasar terhadap Al-Quranul Karim menerangkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar terhadap Nabiku Isa alaihissalam. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kesaksian palsu untuk mencelakakan Nabiku. Tapi aku Tuhan melindunginya. Aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Mereka ingin merubah Yesus utusan, dirubah menjadi Tuhan. Tapi ketika mereka mencatat, Tuhan kemudian membalas catatan-catatan kalian dengan mereka dengan memalingkan tulisan itu sendiri untuk mereka sendiri. Jelas itu, Bang. Yesus mengaku diutus untuk siapa? Bani Israel. Ya, gimana? Tak mungkinlah Tuhan membalas kejahatan dengan kejahatan, Bang. Itu Tuhan tu terlepas daripada sifat membalas kejahatan, Bang. Salah ente. Tak, Yesus, tak maha kasih Yesus. Tuhan tu loh kalau gitu. Baik. Dengarkan. Justru karena Tuhan maha kasih, maka Tuhan memberikan aturan sebelum menghukum. Yang salah, pola di dalam agama Ariteng. Apa itu? Tuhan di dalam agama Kristen itu bukan Tuhan yang maha kasih. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuat manusia jatuh ke dalam dosa sebelum manusia itu dikandung ibunya. Dosa waris. Orang belum lahir sudah bawa dosa katanya. Hei, Tuhan apa ini? Saya belum makan sudah dibilang kenyang. Ajaran Kristen itu diajarkan dengan doktrin manusia lahir membawa dosa. Setiap orang itulah dosa waris. Dosa waris kematian setiap orang katanya. Padahal dari awal manusia dicipta tidak pernah dijanjikan hidup kekal. Sebelum berdosa, manusia itu tidak akan mati. Tolong tunjukkan dalilnya. Ini, yang lain diam. Saudara Nathan, Saudara Nathan, meja saya menghadap ke Anda sekarang. Ini semua orang akan mati. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Adam dicipta untuk kekal di Gan Eden. Kalau ada, saya turun sekarang Komal, besok saya nikah lagi. Mana tunjukkan? Tunjukkan kalau ada dalilnya. Dalilnya, saya minta. Aku menciptakan Adam untuk hidup kekal di Gan Eden, itu tunjukkan dalilnya. Kalau ada, saya turun malam ini, berhenti jadi apologet, besok saya nikah lagi. Ayo, mana? Mana tunjukkan dalilnya? Maka itu ada larangan makan buah pohon larangan. Apa pula? Mana dalilnya? Saya minta dalil. Mana dalil? Marilah kami menciptakan Adam untuk hidup kekal. Dalil mana? Dalil. Gantian Pakcik. Dalil. Pakcik di bawah gantian. Pakcik Nathan gantian. Dalil. Butuh dalil saya. Malah Tuhan mengatakan, silakan. Mungkin yang dikatakan dosa waris tu, setiap bayi yang dilahirkan itu berdosa, maksudnya tu kedepannya tu mungkin bila dia membesar, takkan manusia tu tak boleh kalau begitu melakukan dosa kan. Maksudnya pasti manusia tu akan melakukan dosa. Kalau begitu pasti juga manusia akan melakukan kebaikan. Betul? Tapi ada juga dosanya. Kalau begitu, kalau Tuhan Maha Kasih, harus mengedepankan kemudian kasihnya. Adam mewariskan kemudian perbuatan baik kepada keturunannya. Betul? Iya. Kenapa dosa? Orang itu diwariskan harta. Coba saudara Pakcik. Kalau Adam tidak makan buah baik dan jahat, apa yang terjadi dengan kita keturunannya? Bisa membedakan baik dan jahat tidak atau tidak? Bisa atau tidak? Saya tidak. Berarti kita jangan mengutuk Adam dong. Jangan menghina dengan mengatakan dia mewariskan dosa. Jangan memfitnah kakek kita dong.
Katakan, terima kasih wahai kakekku Adam, berkat engkau kami bisa membedakan antara jahat, baik dan jahat. Kalau sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka saudara Nathan akan hidup seperti monyet. Sedangkan sekarang Adam makan buah baik dan jahat, sekarang pun dia masih mirip monyet. Dia nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana hantu, mana manusia, mana Tuhan. Sedangkan Adam makan aja dia nggak bisa bedakan. Apalagi kalau Adam tidak makan, maka kita akan hidup seperti monyet. Monyet kenapa seperti monyet? Karena tidak bisa membedakan baik, buruk, dan jahat. Tidak bisa. Apakah monyet bisa membedakan baik dan jahat? Tidak bisa. Apakah babi bisa membedakan? Tidak bisa. Apakah asu bisa membedakan? Tidak bisa. Apakah manusia bisa? Bisa. Maka berterima kasihlah kepada Adam. Jangan kau mengutuk. Orang yang selalu mengutuk kemudian Adam itu adalah keturunan iblis. Mari saya kasih dalil. Kejadian 3 nomor 15. Apa kata Tuhan di situ? Keturunanmu iblis akan bermusuhan dengan keturunan Adam. Jadi kalau ada manusia, kerjanya hanya menghina Adam, mengutuk Adam, berarti itu bukti kalau dia adalah keturunan iblis. Itu dalil Bang. Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu iblis dan keturunannya Adam. Nah, keturunan Adam pasti membela Adam. Islam dong. Kristen mengajarkan dan diajarkan mengutuk Adam. Padahal di dalam kitab Kejadian 1:28, laki perempuan ku berkati mereka. Adam keturunannya diberkati. Kejadian 5 nomor 2, Adam laki perempuan keturunannya ku berkati. Dari mana Kristen mendapatkan kemudian ilmu Adam itu dikutuk? Dari mana? Dari orang tuanya. Siapa itu? Sibilisisis. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah mengatakan, keturunanmu akan menjadi musuh bagi keturunan Adam. Jadi kalau ada orang Kristen mengimani Adam dengan fitnah Adam mewariskan dosa, berarti mereka adalah iblis yang hadir di bumi dalam rupa manusia. Atau paling rendahnya, mereka adalah manusia yang terjerat oleh iblis, sehingga mereka dijadikan iblis sebagai senjata-senjata untuk menggait manusia-manusia lain untuk ikut seperti dengan mereka. Halilintar. Bang Juma, tapi di Islam pun Nabi Adam tu kan melanggar perintah Tuhan di Islam tu, lalu diusir dari syurga. Kan di Islam pun sama. Kan di Islam pun Nabi Adam tu diusir dari syurga pasal melanggar perintah Tuhan juga. Jadi gini, saudara. Nabi Adam alaihissalam khilaf. Beliau Nabi Adam alaihissalam itu khilaf. Khilaf itu apa? Melakukan satu pelanggaran tanpa sengaja. Beliau dipengaruhi oleh iblis. Bukan berkongko-kongko dengan iblis, tapi dipengaruhi iblis. Yang berkongko itu iblis mempersembahkan korban di atas salib. Yang mengikutinya percaya kepada persembahan yang dilakukan oleh iblis. Tapi Adam tidak. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah apa itu yang tertulis? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam setelah melakukan kehilapan, Adam kemudian menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, dan Adam kemudian bertobat. Tobatnya diterima kemudian oleh Allah. Selesai kan? Kalau bertobat dan tobat diterima oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, apakah masih mengentaskan dosa kepada keturunannya? Jangankan kepada keturunannya, kepada dirinya saja kagak, apalagi kepada keturunannya. Selesai itu, clear. Lalu bagaimana dengan di dunia? Bung, sebelum Adam dicipta, baik Al-Quran maupun kitabnya orang Yahudi mengatakan, baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami untuk menjadi pemimpin di atas bumi.
baik terhadap binatang yang ada di laut, di udara, di darat. Itu pas itu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku hendak menciptakan seorang manusia untuk menjadi pemimpin. Di mana? Di Eden, bukan. Di mana? Di Eden, bukan. Di mana? Di Eden, bukan. Tapi di bumi. Fil ardi khalifah. Menjadi pemimpin di bumi. Marilah kita, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dengan gambar kami untuk menjadi pemimpin di Eden. Oh salah, di bumi. Jadi itu skenario Allah. Skenario Allah menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di mana? Di bumi. Jadi dia keluar dari surga bukan karena kemudian dia harus tetap di sana, tidak. Tapi karena dia memang harus turun ke bumi. Karena sebelum dia dicipta, Tuhan sudah merancang untuk mengisi bumi ini dengan sosok penghuni yang bernama manusia untuk menjadi pemimpin menaklukkan alam bumi ini. Nah sekarang, sebelum Yesus berdoa, sebelum Adam makan buah pengetahuan, dia tidak tahu baik dan buruk. Bisakah dia jadi pemimpin ketika dia tidak tahu baik dan buruk turun ke bumi? Tidak bisa. Apa buktinya? Dia nanti sadar kalau dia telanjang setelah dia memakan buah ilmu pengetahuan. Kalau Adam nih tahu dirinya telanjang saja, tidak. Bagaimana mau jadi pemimpin? Sekarang monyet tahu nggak kalau dia telanjang? Enggak. Babi tahu nggak dirinya kalau dia telanjang? Enggak. Kalau babi itu tahu dirinya telanjang, dia akan lari dan berteriak, ah malu. Pinjam sarungnya dong, malu. Andai mereka tahu baik dan buruk. Begitulah keadaan Adam dan juga nenek kita Hawa. Sekiranya dia tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, dia akan beranak cucu yang banyak. Kenapa? Dia dicipta lengkap dengan kelamin, tapi tidak tahu baik dan buruk. Maka apa yang terjadi? Mereka hanya bercocok tanam, anaknya di mana-mana banyak, tapi dia tak layaknya seperti monyet. Kenapa? Karena dia tidak tahu baik dan jahat. Beruntung kemudian Adam makan buah pengetahuan, sehingga apa yang dicita-citakan kemudian untuk menjadi pemimpin di bumi itu bisa terkabulkan. Bayangkan anak keturunan Adam membuat baja beribu ton bisa melayang dari Makassar ke Jakarta hanya waktu 2 jam. Dari Jakarta ke Malaysia hanya waktu 1 jam kurang lebih. Siapa itu? Anak Adam. Bisa nggak mereka menciptakan pesawat itu kalau misalnya mereka tidak makan buah ilmu pengetahuan? Nggak bisa. Berarti apa yang harus kita katakan kepada Nabi Adam? Berterima kasih atau mengutuknya? Kembali kepada dua agama ini, Islam atau Kristen. Siapa yang selalu memuji Adam dengan mengucapkan alaihi salam, keselamatan atasmu wahai Adam, dan siapa yang selalu berkata kita manusia berdosa adalah akibat dari nenek kita Adam. Roma 5 nomor 12. Salah ya? Iya, betul. Satu manusia yang kemudian menjalarkan dosa ke bumi, yaitu Adam, sehingga dosa menjalar, kematian pun menjalar ke seluruh bumi. Itu fitnah iblis laknatullah terhadap Nabi Adam alaihi salam. Demikian. Adam alaihi salam ya. Ya, Adam atasnya keselamatan. Nah, itu Isa alaihi salam. Isa keselamatan atasnya. Kalau di Kristen, Kristus yang mati terkutuk. Alamak. Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, mari kita lihat siapa yang memuliakan Nabi Isa. Ketika memuliakan Yesus, ketika orang Kristen mengatakan Yesus lahir di kandang binatang di Palungan, Islam mengatakan tidak, sosok itu lahirnya di bawah pohon yang rindang, asri, sejuk, harum, banyak buah-buahan dan seterusnya. Islam tuh ketika Kristen mengatakan Yesus ditampar, apakah itu bukan sebuah penghinaan? Itu penghinaan. Tapi Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Islam, benarkah Yesus ditampar? Tidak. Beliau manusia suci. Dia selalu dijaga oleh Allah. Kemanapun ia pergi diberkati oleh Allah. Tak ada kemudian titik di mana Allah lengah untuk menjaga beliau. Berarti bukan dia yang ditampar, bukan. Ditonjok, bukan. Diludahin mukanya, bukan. Yang ditelanjangin, dibagi-bagikan pakaiannya, bukan juga. Kemudian yang diarak,
di tengah-tengah kota, diarak kemudian kayak maling ayam. Apakah itu Yesus? Bukan. Umat Islam mengatakan bukan. Nabi Isa atau Yesus suci dari perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Apakah dia yang ditangkap kayak maling? Bukan. Apakah dia yang digantung kayak garong? Bukan. Apakah dia yang ditombak kayak buaya? Bukan. Yang dibunuh kayak penjahat? Bukan. Sama sekali bukan. Yesus manusia suci yang dilindungi oleh Allah. Yesus atasnya keselamatan. Alaihis salam. Hei saudara Kristenku, sini kah dia? Sini, duduk sini. Aku mau tanya. Kemarin ada orang memperkaos kucing sampai kucingnya mati. Dia percaya Yesus. Apakah dosa yang ditebus? Oh, ditebus, Bang. Oh, jadi dosa menggauli kucing itu diambil alih sama Yesus. Oh iya dong. Kemarin ada berita, ada seorang anak laki-laki memperkaos ibu kandungnya sendiri. Tapi dia percaya Yesus. Apakah dosa yang ditebus? Kalau dia percaya Yesus, menerima Yesus sebagai penebus dosanya, dosa memperkaos ibu itu dihapuskan. Wow! Termasuk dosa membunuh orang? Ya, kalau dia membunuh orang, lalu dia menerima Yesus, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Berarti dosa memperkaos ibu kandung itu ditanggung siapa? Ditanggung Yesus. Ini kemuliaan bagi Yesus atau penghinaan bagi Yesus? Penghinaan. Sedangkan Yesus mengatakan, ketika Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Ayo. Yang digantung di leher orang Kristen, ada sebuah palang bentuk cross. Ditanya, ya kalung, ditanya, itu apa di lehermu itu berbentuk salib itu apa? Oh, apa? Ini Bang, iya kenapa kalau itu kenapa? Ini Bang, iya kenapa? Kalau ini ada setan, diperlihatkan setan, kenapa setannya? Lari Bang, ah ya serius, bukannya setan yang menggiring kemudian Yesus ke situ? Oh iya juga ya. Bukannya setan yang menggiring kemudian Yesus untuk mati di salib? Oh iya juga ya. Terus, apalagi? Apa? Kau ingin bicara tentang apa yang di lehermu tergantung ini? Ini lambang keselamatan, Bang. Bukannya di situ tempatnya Tuhanmu mati dikutuk? Iya juga ya. Berarti yang kau gantung itu adalah dua kayu berbentuk horizontal yang kemudian vertikal, tempat Tuhanmu mati dengan cara mengenaskan. Betul? Betul. Itu tempat penyiksaan. Yes. Kamu ajaran kasih ya. Kenapa kamu melanggengkan tempat penyiksaan Tuhanmu di lehermu? Nih, kesimpulan terakhir Bang. Sini Bang, sini. Aku mau tanya. Salib itu lambang keselamatan atau lambang kutukan? Lambang keselamatan atau lambang kutukan? Kalau Anda mengatakan lambang keselamatan, nah ini kan penyiksaan. Tempat penyiksaan ini. Di situ ditampar, di situ diludahin, di situ diminumkan kemudian asam anggur asam, di situ ditombak. Semuanya itu penyiksaan. Anda katakan itu keselamatan? Masa sih? Coba tengok dulu. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Salib itu tempat orang digantung yang terkutuk. Kenapa jadi keselamatan? Kata Paulus, salib itu adalah tempat orang yang dikutuk oleh Elohim. Coba kita masuk ke dalam perjanjian lama. Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepadamu. Berarti salib ini tempat kutukan Tuhan. Iya ya, masih mau pakai? Ngeri Mas. Tapi di rumahmu banyak lambang-lambang kutuk itu masih ada di rumah lo. Tempat Tuhanmu disiksa masih ada di rumahmu. Jadi kamu ingin melanggengkan kemudian penyiksaan terhadap Tuhan lo. Bukankah ini ajaran aneh? Bukankah ini ajaran aneh? Kenapa kamu kemudian tidak menggantungkan di lehermu itu palungan? Kenapa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Anda ada beli lagi situ. Pada hari ini terlahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Wah, itu lebih bagus lagi tuh. Kenapa enggak palungan itu kamu gantung?
Itu tempat lahirnya Tuhan. Gantung palungan. Jangan tempat matinya Tuhan yang kau gantung. Jangan-jangan kamu ini pasukan sibilisisis yang berpura-pura jadi pengikut. Hayo, hayo, kau pilih mana? Kedatangan Tuhan atau pembunuhan Tuhan? Ya pilih kedatangan Tuhan lah bang. Karena kedatangan Tuhan juru selamat bagi dunia. Oke, kalau begitu apa lambang atau simbol yang bagus? Kandang bang. Kalau kandang kau gantung di lehermu bisa bungkuk kau. Cukuplah kau bikin karikatur kecil, palungan saja. Tapi kalau salib itu, aduh, tempat penyiksaan, tempat kutukan. Orang-orang yang melakukan dosa, seluruh dosa, itu tempat siksaannya, itu salib pada zaman itu. Kok kamu bangga sih? Ya juga ya. Makanya Nabi Isa turun ke bumi, mematahkan simbol kutuk itu. Demikian. Saya bikin kopi dulu campur Masako. Lanjut. Silakan Pak Cik. Ada tanggapan Pak Cik? Terima kasih Bang Zuma, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Abah Naga Bonar yang juga ikut nonton di bawah itu, Gurunda. Pak Haji Dede Miswar. Assalamualaikum Pak Haji. Silakan Pak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu guru saya itu beli. Masya Allah. Iya. Lanjut Bang, lanjut. Tak tahu nak tanya apa lagi Bang Zuma, tapi itulah apa yang Bang Zuma cakap tu memang masuk akal lah, menurut saya betul lah. Tapi bagi kami orang Kristen, segala ketidaktahuan, segala benda yang kita tak tahu tu semua sudah selesai di kayu salib tu Bang Zuma, macam tu. Tapi ini cuma keterangan, tak ada keterangan yang kuat lah yang menyokong tu. Tapi saya tahu yang itulah selalu dibagi tahu. Segala yang keresahan, ketidaktahuan, segala yang kita tak tahu tu semua dah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Yang saya faham macam tu je lah Bang Zuma. Sejatinya begini abangku. Saya juga pernah kemudian dalam hati saya, dalam pikiran saya nih, sebagai pecinta ilmu yang suka mengkaji, suka menelaah, suka berpikir sampai ke akar-akarnya. Pernah terbersit dalam pikiran saya, kalau betul Kristen ini, Yesus mati untuk nebus dosa, atau dia mati untuk nebus kutuk, artinya kita harus kembali kepada dalil di dalam Kejadian 3. Siapa yang dikutuk di sana? Ular. Sampai ular itu harus berjalan dengan perut dan makanannya adalah debu. Kemudian siapa yang dikutuk yang kedua? Adam kagak, wanita juga kagak dikutuk istrinya. Adam juga kagak. Yang dikutuk kedua adalah tanah. Nah ini, ketika tanah kemudian dikutuk, maka Adam bersusah payah mencari makan. Ya, ada. Iya kan? Adam bersusah payah mencari makan. Kemudian Hawa susah melahirkan. Lalu kemudian kesakitan saat melahirkan. Dan semakin tumbuh rasa cinta kepada suaminya. Bla 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 dan seterusnya. Oke, kita catat itu, kita bungkus. Kita tunggu timingnya. Tak. Yesus mati di atas salib. Susah payah di dunia cari makan sebab dah dikutuk tanahnya tu. Ya udah. Sekarang Yesus datang bang. Menebus itu semua, ketepak, selesai, ketepak, runtuh semua kutukan itu. Pertanyaan saya, apakah manusia tidak susah lagi mencari makan? Paham, menangkap. Apakah Tidak. wanita melahirkan gak sakit lagi? Masih sakit. Lalu kutukan apa yang diselesaikan Yesus di atas tiang salib itu? Itu hanya propaganda. Gini abangku, gini. Abang ketika melakukan maksiat, misalnya nih, maaf. Ketika abang saya ini mencuri, merampok, membunuh, pasti ada kekhawatiran bukan? Waduh, kasihan juga yang aku bunuh, kasihan juga nih yang aku rampok. Tiba-tiba Anda sudah terancam nih penjara 10 tahun, bahkan eksekusi mati. Lalu kemudian ada orang datang sebagai dewa. Kamu sini. Apa bang? Kamu punya dosa? Oh iyalah bang. Pastikan? Iya, karena kamu sudah keturunan Adam. Pasti dosamu banyak kan? Iya. Tidak ada manusia tidak berdosa kan? Iya. Mau nggak dosa-dosamu itu, hukuman-hukumanmu itu tadi
tidak jadi di penjara, dibebaskan dari kurungan, dibebaskan dari tekanan, dibebaskan dari teror, dibebaskan dari posisi sebagai terdakwa. Mau nggak? Mau, Bang. Oke, kamu harus percaya bahwa si bonyok itu mati di atas pohon disengat tawon untuk menebus dosa-dosamu. Mau nggak kau? Yang penting mau, Bang. Yang penting saya nggak ditangkap polisi. Yang penting saya jangan dipersekusi, jangan saya disudutkan. Boleh, saya percaya dia mati untuk nebus dosa saya dengan cara disengat tawon. Yakin? Oke, mulai hari ini kamu tidak akan ditangkap polisi. Mulai hari ini kamu tidak akan kena musibah apapun. Kamu bebas. Kamu yang penting kau yakin dia mati disengat tawon untuk kau. Oke? Deal. Mari aku celupkan kau di air ketuban. Ketepak. Halilintar. Udah selesai. Mau nggak abang begitu? Enak nggak digituin? Sudah melakukan maksiat, ada yang menjanjikan datang. Kalau kau percaya dosa-dosamu, mencuri, membunuh, semua dihapuskan. Asalkan kamu percaya kepada dia yang mati disengat tawon. Mau nggak? Mau bang. Soalnya dosa gue banyak kali, Bang, please. Apa yang terjadi? Terbentuklah perkumpulan orang-orang ilusi. Mereka berhalusinasi, berhayal terlalu berlebihan. Bahkan mereka nggak menganggap diri mereka hamba Tuhan lagi. Mereka menganggap dirinya anak-anak Tuhan. Habis itu menyanyi pada hari Rabu. Hari Rabu dia menyanyi. Tuhan kita sudah mengambil alih dosa-dosa kita, dengan kasih-Nya mati disengat tawon karena dosa kita. Halilintar. Bisa nggak? Bisa. Orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak berani bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Sementara para nabi diseru, di kitabnya orang Yahudi diseru, apabila umatku mengakui dosa-dosanya lalu berpaling dari jalannya yang sesat, aku Tuhan dari langit, dari surga akan menghapus dosa-dosa mereka. Begitu juga dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada seluruh manusia, wahai Nabiku Muhammad, jika mereka hendak dosanya dihapuskan, ingin kemudian dia dicintai oleh pencipta langit dan bumi, kul, katakan kepada mereka untuk mengikuti jalanmu. Selesai. Apa itu? Bertaubat, istighfar, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya umat Islam itu tertuntun, Bang. Habis mereka dari masjid, tidak ada yang menjamin mereka tidak melakukan maksiat. Entah itu mereka sengaja atau terpengaruh. Maka umat Islam itu selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk. Luruskan niatku, luruskan pandanganku, luruskan tanganku, luruskan kakiku, luruskan hatiku, luruskan semua, supaya aku tidak tergoda oleh iblis. Kenapa? Iblis yang malam datang silih berganti dari kanan, dari kiri, dari muka belakang. Tidak lagi kemudian kita yang melakukan maksiat, teman kita lagi yang akan membawa kita ke tempat maksiat. Tidak lagi kita mengajak orang bermaksiat, maksiat itu datang lagi kepada kita. Tidak dinikmati, mubazir katanya. Itulah di Islam, Bang. Kita yang melakukan dosa, kita yang harus mempertanggungjawabkan. Maka kita masing-masing harus mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bisa mendekatkan diri kepada pencipta melalui perantaraan orang. Kita sendiri yang harus kepada Allah. Kenapa? Hak prerogatif setiap manusia itu mengenal Tuhannya, mendekati Tuhannya, bercinta dengan Tuhannya, memadu kasih dengan Tuhannya, bukan melalui orang. Lu matilah. Mati. Buat apa? Supaya aku bisa masuk surga. Mati dong buat aku, boleh nggak? Jangan. Tapi kaulah yang harus mati untuk dosamu sendiri. Dengan cara apa? Tinggalkan kecintaanmu terhadap duniawi. Yang haram, katakan haram. Yang halal, baru yang bisa kau nikmati. Hak, katakan hak. Batil, katakan batil. Tak ada kemudian kata ya terhadap dosa. Dosa ditanggung masing-masing, bukan dosa ditanggung orang lain. Ketika kita enak-enakan melakukan maksiat, dosa kita diambil oleh orang lain. Itu sifat iblis. Itu tidak diajarkan oleh para nabi.
Kita harus bertanggung jawab sebagaimana Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29. Manusia akan dibangkitkan dari kematian. Yang baik akan diberikan surga hidup kekal. Yang jahat akan dibangkitkan neraka untuk dihukum. Jelas itu kan? Berarti kita nggak bisa berpacu. Kita harus menerima dia dengan kasih. Tidak ada itu, nonsense, bullshit. Apa buktinya? Sekarang kalau saya tanya, baiklah saudaraku Kristen, agama kalian hebat kali. Begitu kalian berdosa, ada Yesus yang menanggung. Baiklah, dosa-dosa terdahulu, dosa warisan, segala macam ditanggung oleh Yesus. Oke, sekarang kalau kamu melakukan dosa lagi, bagaimana caramu menghapus dosa itu? Satu, kami tidak dianggap dosa lagi bang. Meskipun kami tampar orang, meskipun kami bunuh orang, itu nggak dianggap dosa lagi bang. Kenapa? Karena kami sudah ditebus lebih dulu. Oh, baik. Ini agama, ini ajaran yang benar. Sudah pasti tidak benar. Oke, kita tolak itu. Alasan kedua, kalau kami berbuat dosa bang, terus kami datang kepada Yesus, dosa-dosa kami itu ya dihapuskan. Gampang kali kalau begitu. Mencuri, habis itu datang ke Yesus. Yesus, ya dek, aku mencuri loh. Nggak apa-apa kan? Yang penting kau percaya, aku mati untuk dosa-dosamu. Percaya nggak? Percaya banget. Nah, terhapus. Besok mencuri lagi. Aku berdosa lagi, Sus. Gimana ini? Ya, yang penting aku percaya, aku mati. Oke, terus jadi kemaksiatan akan semakin muncul di mana-mana. Kenapa? Karena merasa ada yang bertanggung jawab. Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, janganlah engkau berbuat dosa. Namun apabila engkau berbuat dosa, ada Yesus sebagai perantara dosa kita. Bahkan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa dunia. Alamak. Jadi binatang semuanya kita ini nanti jadinya. Kenapa? Kita bebas berbuat dosa. Kenapa? Ada pendamai dosa yang sudah mati di atas pohon untuk dosa kita. Halilintar. Ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Ajaran yang mendidik kita untuk tidak bertanggung jawab. Kita yang melakukan dosa ditanggung sama orang lain. Berarti kita nggak bisa jadi pemimpin kalau gitu. Kenapa? Setiap ada kesalahan, kasih yang lain. Ada kesalahan, kasih yang lain. Giliran benar baru kita. Aduh, gimana ceritanya? Berarti kita jauh lebih setan daripada setan. Setan berani tanggung jawab dosanya sendiri. Baik Tuhan, aku tanggung dosaku. Aku rela masuk neraka. Baiklah, boleh, nggak apa-apa. Yang penting satu aku minta, izinkan aku mencobai seluruh manusia agar aku mengajak mereka ke neraka, agar engkau buktikan bahwa aku lebih layak menjadi pemimpin daripada Adam. Apa kata Tuhan? Oke. Aku ikuti kemauanmu iblis. Keturunanmu dan keturunan Adam akan selalu bermusuhan. Itu bagus. Tos. Itulah yang terjadi. Iblis selalu kiri kanan. Ini hari ini dia tidak maksiat. Tunggu besok kau ya. Kuhantar kau besok ke neraka. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, masihkah iblis datang mencobai orang-orang yang tidak lagi merasa takut melakukan dosa karena sudah ada penebusnya? Masihkah mereka takut? Kalau saya melakukan dosa kan ya cukup melipat tangan di dada. Paman, hari ini aku berdosa paman, tapi aku percaya liurmu yang keluar dari mulutmu itu adalah cairan yang untuk menghapuskan dosa-dosa. Maafkan aku paman. Ini iblis masih mau? Enggak, udah pensiun iblisnya. Ngapain? Wah, dia sudah lebih setan daripada aku kok. Aku rela masuk neraka karena dosaku sendiri. Dia nggak mau masuk neraka, tapi dosanya dikasih ke orang, malah dikasih ke Tuhannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi kalau umat Islam begitu melakukan dosa, ambil wudu, menangis di hadapan Tuhannya. Ya Rabb, aku berdosa ya Rabb. Aku berdosa. Maafkan aku. Aku tak ada daya. Aku tak ada daya. Maafkan dosa-dosaku ya Rabb. Aku janji tak akan lagi melakukan. Itu baru. Tapi yang tetangga saya di sebelah ini apa? Lipat tangan. Paman, aku datang. Apakah kamu butuh amplop? Gitu. Karena dosa ditebus orang lain. Oh no.
dosa tanggung masing-masing. Makanya manusia diupah berdasarkan atas pekerjaannya masing-masing. Saya kira begitu saudara. Ya sekedar intermezzo, tapi ini edukasi. Ya, bang, kalau saudara menggunakan akal sehat. Juga imanku ini bang. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Yang saya sampaikan data dengan pola sederhana. Saya juga biasa kalau ngajar dengan cara-cara seperti ini. Tapi yang saya rangsang di sini adalah kekuatan berpikir, insting logika sehat, insting manusia. Kenapa? Karena untuk membedakan kita dengan binatang akal. Ingat ya, kalau kita memiliki sebuah kitab suci, itu berasal dari Tuhan tentu. Malu kita mengatakan kitab suci kita itu bukan dari Tuhan, malu. Meskipun bukan, kita harus mengatakan itu dari Tuhan. Kenapa? Karena kitab suci itulah yang menghantarkan orang itu beragama. Nah sekarang di mana duduk perkaranya? Firman Tuhan yang murni dari Tuhan akan tertorehkan di sebuah kitab. Yang disebut firman Tuhan berarti aturan hakikat yang maha tahu, hakikat yang maha benar, hakikat yang maha menerawang, hakikat yang maha mengetahui hal-hal gaib, hakikat yang maha menyentuh hakikat hal-hal yang tersembunyi. Berarti luput baginya ketidaktahuan aspek apapun itu. Oke, itu yang pertama, kitab suci. Yang kedua, akal. Akal manusia adalah dimensi yang menjadi serpihan cahaya pencipta langit dan bumi yang diciptakan oleh Tuhan kita, daya yang ada. Dengan akal, manusia bisa membedakan hitam putih, pendek, tinggi, rendah, dan seterusnya. Dengan akal, manusia bisa mengetahui baik dan buruk. Maka kemudian, akal inilah yang menjadi koridor membedakan baik dan jahat tersebut. Maka apa yang terjadi? Ketika akal bisa berpikir, bisa memiliki kehendak yang bebas, dan manusia adalah makhluk intelijensi, maka manusia memiliki unsur free will, bebas, bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab suci yang berasal dari pencipta akal tentu akan menyelaraskan antara kalamnya, antara firmannya, antara ucapannya, antara ketetapannya dengan kekuatan akal yang dia ciptakan sendiri. Berarti akal adalah ciptaannya untuk membaca item-item kebenaran yang tertoreh di manual book, di sebuah kitab suci. Apabila kitab itu bertolak belakang dengan chip yang dicipta oleh Allah berupa akal, maka yakin dan percaya buku itu bukan berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena tidak mungkin hakikat yang maha tahu ketika menciptakan akal dengan pola item-item yang ada di dalamnya, ritme, gelombang, not, ketukan yang ada di dalam akal ini, ion-ionnya yang ada dalam akal ini tidak mungkin bisa bertentangan dengan kitab yang berasal dari sumber yang sama. Ini disifati Al-Quran. Apa yang diterangkan Al-Quran masuk di dalam catatan memori yang merupakan serpihan pengetahuan yang Tuhan titipkan kepada manusia berupa akal. Tapi Bible, maaf, tak ada sedikit pun yang bisa masuk akal di sini. Tak ada. Kalau sumbernya akal untuk menelaah. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana mungkin sebuah pabrik mengeluarkan motor matic, lalu buku panduannya ketika kita buka isinya adalah panduan untuk mengoperasionalkan kulkas. Motor matic kita beli, ada manual booknya. Ketika kita buka manual buku itu, isinya kok masalah rempah-rempah, cara memasak bubur. Loh kok nggak nyambung? Katanya akal ini mengatakan Tuhan tidak mungkin dua. Tapi di bukunya kok sini ada 3 Tuhan. Gimana ceritanya? Akal mengatakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu bersumber dari matahari untuk menghidupi atau mempersonalkan semua unsur yang ada. Antara unsur yang satu dengan sistem yang satu itu bisa bergerak dengan adanya sumber cahaya, yaitu matahari.
Loh, kok ada buku mengatakan ada tumbuh-tumbuhan, kemudian ada siang dan malam, mataharinya sebagai sumber cahaya, belum ada. Nah, ini bukan dari Tuhan ini. Pasti bukan dari Tuhan. Sebuah kitab yang bermasalah dengan akal, maka agama yang menganut kitab tersebut itu adalah agama yang bermasalah. Carikan saya orang pintar di atas muka bumi ini, pintar. Bukan yang penghujat, bukan modal terjemah, bukan tafsir terjemahan, bukan memberikan manifestasi terhadap terjemahan, bukan menilai terjemahan, tetapi betul-betul disiplin ilmu Quran ada padanya, lalu kemudian bisa menorehkan sebaris kata yang keliru di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Hadapkan saya dengan orang tersebut. Saya ingin mencuci kakinya dan meminum airnya. Kalau ada. Dan kalau sering naik ke Komal ini boleh jadi Muslim aku nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Sekarang begini abangku. Dengan kawan-kawan lainnya tuh, Banyuma aku izin turun dulu lah ya, boleh tak? Boleh. Diskusi lebih lanjut. Soalnya aku nak ambil anak aku nih pulang ke sekolah nih, pulang dari tuition nih. Nanti boleh. Diskusi lebih lanjut ya. Oh, terima kasih. Sepertinya abang semua banyak tahu pasal Kristen, tentang keyakinan dan kepercayaannya. Oh, tahu banyak abang semua. Aku turun dulu ya semua. Nanti kita diskusi lagi ya lebih lanjut. Baik, jaga kesehatan, jaga akal utamanya. Baik. Selamat malam abang semua. Nanti aku nyimak lagi di bawah ya. Siap. Terima kasih. Makasih saudara, makasih. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Habiballah. Selamat malam, Bang Juma. Ketemu lagi nih. Malam, Pak Yusuf. Iya. Apa kabar, Bang? Iya, baik. Ini sebenarnya saya naik lagi itu kan tertarik dua hal tadi ya. Saya terdengar tentang itu tadi dosa waris dan 3 Tuhan tadi. Silakan, Bro. Kalau menurut Bang Juma yang dimaksud dosa waris itu seperti apa tuh menurut pemahaman Bang Juma? Yang pertama, dalam Islam itu tak ada dosa waris, tetapi potensi untuk berdosa itu sudah diwariskan dari Adam alaihissalam. Potensi untuk berbuat jahat ada, dan potensi berbuat baik pun ada. Makanya ada akal. Silakan, Bang. Jadi bagi kami tak ada dosa waris. Ya, silakan. Ya, begitu. Kalau pemahaman saya yang dimaksud dosa waris di situ terhadap Adam itu adalah adanya dosa yang diwariskan, adanya dosa, sehingga karena adanya dosa kemudian ada yang namanya hukum-hukum di dalam Taurat itu. Seandainya Adam tidak makan, pasti tidak ada dosa. Dan tidak akan ada hukum-hukum Taurat yang dimunculkan oleh sang sumber segala sumber itu. Itu dosa warisnya. Bukan kok dosanya Adam kemudian diwariskan, bukan. Tetapi karena Adam memakan itulah sehingga ada dosa. Ada dosa. Atau ada kematian. Atau ada hukum-hukum yang karena si Adam itu bukan dilempar ya, dialihkan ke dunia atau ke kehidupan yang susah, yang perlu pertanian, perlu mencari nafkah dan sebagainya. Itu karena itu yang diwariskan adalah adanya dosa itu, menurut pemahaman saya. Kemudian yang kedua, Bang, 3 Tuhan. Nah, 3 Tuhan itu Tuhan apa saja, Bang? Kalau di dalam Korintus kan Tuhan itu hanya satu, kemudian Bapa atau Sang Sumber itu satu, itu Korintus 8:6 itu. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan dosa, bukan dosa Adam yang diwariskan. Lah, kalau begitu nggak boleh disebut dosa. Tetapi yang diwariskan adalah karakter, sifat, kemampuan, kehendak bebas yang diwariskan. Tadinya tidak memiliki kehendak bebas, ketika dia makan buah ilmu pengetahuan, maka bebas,
Dikasih kemudian kebebasan, silakan kamu turun ke bumi. Jadi pemimpin di sana. Ingat, ada iblis yang akan senantiasa menjadi musuhmu. Kejadian 3 nomor 15. Nah itu. Jadi manusia tidak diwarisi dosa. Manusia diberi potensi untuk berdosa. Dan berpotensi untuk melakukan kebaikan. Solusi kemudian, ya silakan. Atau begini pertanyaannya, pemahamannya. Kalau Adam tidak makan, apakah Adam ke bumi? Ya, tetap ke bumi, Bang. Karena Kejadian 1:26, di situ dia dicipta untuk mengisi bumi. Bukan mengisi Eden. Oh ya, berdasarkan yang tadi loh, Bang. Jangan makan yang buah yang di tengah ini, kalau makan kamu mati gitu kan? Iya. Berarti kalau tidak makan kan dia tidak mati gitu kan? Kalau dia kemudian tidak makan, dia tidak mati. Tapi faktanya dia makan dan dia hidup 700 tahun lebih. Betul. Karena dia tergoda oleh iblis tadi kan? Iya. Iya. Artinya dia tidak mati hari itu juga kan? Tetapi dia turun ke bumi. Kalau di dalam Al-Quran, Tuhan mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang tersirat, apa yang tersurat dan tersirat di dalam ayat tersebut. Ketika malaikat bertanya, kenapa kamu Tuhan hendak menciptakan manusia? Bukankah dia hanya akan membuat pertumpahan darah nanti? Tuhan mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada kalian. Nah, artinya ada pengetahuan Tuhan terhadap ciptaannya Adam yang tidak semua ditorehkan kemudian di dalam pengetahuan manusia. Yang kita tahu, Adam dicipta untuk dunia. Tapi sebelumnya dia mampir dulu di Ganbi Eden. Untuk menjadi manusia, menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, mutlak Adam harus ada nafsu. Untuk menjadi pemimpin harus ada nafsu. Ya, ya silakan. Tidak apa-apa ya Bang Yuma mengaitkan dengan kepercayaan Bang Yuma, nggak apa-apa sih. Kalau pengetahuan saya itu, kalau tidak makan berarti kan dia hidup di situ, hidup terus, hidup kekal. Karena tidak makan, sehingga karena dia makan maka dia mati atau dosa, sehingga karena dia makan ada dosa, sehingga muncullah hukum-hukum, peraturan-peraturan yang dibuat oleh sang sumber melalui sang firman itu, sehingga muncullah Taurat. Itu menurut pemahaman saya. Sehingga kita mengenal dosa ya karena ada Taurat. Kita mengenal dosa karena ada makan buah itu. Itu menurut pemahaman kami seperti itu. Itu dan itu memang seni ya, memang misteri ya. Tentang itu kan memang juga misteri gitu. Itu yang kedua, Bang. Yang kedua, Bang. Ini yang itu sudah ya. Yang Bang Yuma kan mengatakan Tuhan itu 3 gitu. Sedangkan menurut Paulus di Korintus 8:6 itu kan Tuhan hanya satu, Allah Bapa yaitu satu. Allah yaitu satu, yaitu Bapa, Tuhan satu, yaitu Anak atau Yesus. Kalau Bang Yuma tadi kan mengatakan 3, lah maksud 3 itu seperti apa, Bang? Oke. Dalam konsep Kristen, saya mengatakan Tuhan mereka 3, karena mereka pun mengakui Trinitas. Mereka mengakui itu konsep. Artinya 3 di dalam 1, atau tiga-tiganya ini adalah satu hakikat. Sedangkan yang ada di dalam Bible itu sendiri, Yesus bukan Tuhan, Roh Kudus juga bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Bapa. Tetapi orang Kristen mengimani Bapa yang adalah Tuhan bukan manusia ini, nusul berteofani menjadi Tuhan, menjadi manusia. Dalilnya mana, Bang? Di dalam Efesus 1, Efesus 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhannya orang Kristen tadinya bukan manusia, tetapi dia turun menjadi manusia. Itu Filipi 2 tuh, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Nah,
Setelah dia mengosongkan diri, dia jadi apa? Jadi manusia, Bang. Berarti manusia ini statusnya apa? Ya Tuhan, tapi dalam rupa manusia. Iya. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di dalam surga. 3 yang bersaksi dalam surga ini siapa, Bang? Sebelum ke situ, kita pemahaman yang 3 Tuhan ini dulu, Bang. Sebelum ya itu maksudku, tiga bersaksi ini ya 3 Tuhan. Saya tak menyampaikan ini dulu, Bang. Ya. Yang kalau menurut pemahaman saya, kan kalau Katolik atau Kristen atau Trinitas itu dalam sembahyangnya itu kan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Sehingga kalau tidak ada salah satu, pasti tidak ada yang kemahakuasa, tidak ada. Dan kita tidak akan mengenal yang namanya Taurat dan Alkitab itu tidak akan ada kalau tidak ada salah satunya. Sebab apa? Dikatakan di dalam Yohanes 1:18 itu kan yang mendengar hanya sang anak. Ya, sehingga si Bapak itu kan tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Maka kalau tidak bisa diutus sang Logos menjadi manusia, pasti kita tidak akan mendengar yang namanya Alkitab, Perjanjian Baru dan sebagainya itu. Dan sebelum diutus ke dunia pun, dia yang Logos itu yang berfirman. Jadi kalau tidak ada salah satu, tidak ada, Bang. Apalagi kalau tidak ada Roh Kudus, pasti mati dia. Kalau tidak ada firman, pasti dia tidak bicara atau bisu. Kalau tidak ada Bapa, pasti tidak ada sumber yang mengatakan pada anak, gitu, Pak. Sehingga ketiganya itu sebenarnya satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa terpisahkan. Satu-satunya, gitu kan, yang berkuasa, yang maha adil, maha benar, gitu, dan konsisten. Karena mengapa saya mengatakan konsisten? Bapak kan tidak bisa dilihat dan didengar. Sejak awal mula itu sampai kapanpun tidak bisa didengar dan dilihat. Oleh karena itu, supaya bisa didengar dan dilihat, Logosnya itulah yang diminta untuk berfirman atau menyampaikan firman dan melakukan pekerjaan. Memang misteri, Bang, sehingga pemahamannya berbeda-beda. Cuma 2 itu, Bang, yang saya diskusikan, dan mohon maaf itu saja. Besok di lain waktu disambung lagi. Oke, Saudara Bang Yusuf. Iya. Jadi saya tak turun. Mau pamit? Ya. Iya. Baik. Oke, baik. Silakan. Jadi saudara-saudara, khususnya kepada saudara Kristen, kalau dikatakan Tuhan kalian itu satu, kurasa itu adalah naik ke room edis dong. Berani nggak? Kalau Tuhan itu satu, itu kalian sedang menipu diri kalian. Kitab kalian itu mengatakan ada 3, yang bersaksi di dalam surga. Yang pertama Bapa, yang kedua Anak, yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, apakah Bapa adalah Anak? Bukan. Apakah Anak adalah Bapa? Bukan. Apakah Anak adalah Roh Kudus? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Bapa? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Anak? Bukan. Berarti 3-tiganya adalah entitas yang berdiri sendiri. Kalian aja yang menganggapnya satu. Nah, kemudian tadi saudara Yusuf itu mencoba untuk mengambil Yohanes 1 nomor 18. Jadi gini, Bang. Kalau masih mendengarkan di bawah, dengarkan. Kita melihat pernyataan saudara, tidak ada orang yang pernah kemudian kecuali Yesus. Mereka tidak mengenal Tuhan kecuali Yesus yang memperkenalkan. Kata siapa? Kalau Nabi Musa turun memperkenalkan Tuhan, Daud memperkenalkan Tuhan, Salomo memperkenalkan Tuhan, Yesus juga memperkenalkan Tuhan. Dia tidak mengatakan aku Tuhan. Makanya dalam original teksnya itu tidak dikatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Tidak. Dia adalah anak yang menjelaskan, eksegomai, menjelaskan, menerangkan, ya, menceritakan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah tidak seorang pun yang pernah melihat Allah,
Tetapi anak tunggalnya kemudian yang ada di pangkuannya, dialah yang menceritakan tentang Allah itu, dialah yang menyatakan, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu, dialah yang menguraikan bagaimana Tuhan itu. Jadi bukan yang lain yang menjelaskan, tapi Yesus. Nah, tanya Yesus, Yesus, ya paman, bagaimana Bapa itu, Tuhan itu? Apakah dia manusia bukan manusia? Tidak bisa, dia bukan manusia. Apakah itu dirimu sendiri? Bukan juga. Bagaimana Bapak itu? Ya nggak ada yang pernah melihat. Tuhan itu tidak pernah, suaranya pun tidak pernah didengarkan. Yohanes 5 nomor 37. Jadi kamu yang kami lihat ini, kamu bukan Tuhan. Bukan. Yang kami dengarkan suaramu ini, itu suara Tuhan. Bukan juga. Bukan. Aku cuman menjelaskan tentang Bapa itu seperti apa. Itu baru betul. Jadi Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan, dialah yang menceritakan tentang Tuhan itu. Bukan menyatakan dalam pemahaman saudara, menyatakan itu, lihat loh, aku nyata loh, ini tanganku, ini kakiku, ini pusarku, ini daguku. Bukan begitu maksudnya. Inilah Bapa, ini tengoklah, ini tangannya Bapa, ini kaki. Wah, jauh kali. Makanya belajar original teks biar nggak sesat. Eksegomai itu artinya mentafsirkan atau menjabarkan atau menjelaskan atau menguraikan. Begitu. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu maksudnya. Dia sedang menjelaskan tentang Tuhan itu. Maka hidup kekal itu adalah mereka mengenal dia, satu-satunya Bapa yang ada di langit, dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu yang dimaksud. Makanya sekali-kali belajar original teksnya. Jangan kayak pendeta Theo. Kami nggak mau percaya, karena yang kami percaya adalah yang tertulis dari Lembaga Bibel Indonesia. Kami nggak mau. Urusannya manuskrip itu tempat lain, bukan di sini. Lol. Serendah itu level iman kepercayaan ente. Dengan bangga, kami adalah anak-anak apa? Kami adalah apa? Siapa lu? Kamu siapa? Anak Tuhan. Melalui apa kau bisa? Terjemahan saja. Cuman terjemahan rupanya pede kali. Itu kau rasa kan? Kau rasa. Kalau sesama kalian Kristen menjelaskan tentang Bible, wah mantap sekali, mantap. Berbicara mengenai Mesias, wah mantap kali. Bercerita tentang surga, wah keren kali. Kalau sesama kalian, coba sekali-sekali dialog dengan Bang Suma dong. Boleh Bang, boleh. Kapan? Besok. Jam berapa? 16.30. Oke. Temanya apa? Siapa yang keluar dari kubur? Oke. Datanglah aku kan. Ketepak. Ditanya ini longor, ditanya ini bingung, jaringan lah, entah apa-apalah, telepon lah, transfer lah kemana-mana. Itu, gitu, kelasnya gitu. Giliran kalau sesama mereka, paling top jar, paling paten, paling jago, paling sakti, wah, pokoknya pewaris surga. Begitu ketemu dengan orang di luar yang beragama, mereka yang belajar siang malam tentang Bible, mendudukkan kemudian kejujuran di atas segala-galanya, diurai isinya. Kepleset. Maaf Bang, kami tidak berpacu kepada original teks. Kami percaya kepada terjemahan. Giliran ditanya, yang lu percaya terjemahan apa original teks? Jangan melebar kemana-mana. Kita fokus kembali kepada tema. Langsung kena penyakit sembelit 2 tahun dah gitu. Begitu. Belum lagi nih. Lawan Edis. Edis itu lebih pintar kalian dari dia. Lebih pintar kalian. Saya cuman malas aja. Kenapa saya malas? Saya nggak mau berdiskusi dengan orang gila. Nggak mau.
Dia mengaku pakar Al-Quran. Alamak, saya nggak mau, bodoh amat. Kalau dia pakar Quran, jangan kabur. Nah, suruh baca Quran coba. Pakar Quran itu minimal standar ilmunya dulu tahu. Bagaimana orang bisa tahu isi komputer, cara mengoperasikan komputer? Ini apa namanya? Nggak tahu. Ini mouse namanya. Ini apa? Nggak tahu juga bang. Ini keyboard. Terus kamu mengatakan kamu bisa mengoperasikan ini. Kau sudah pernah lihat ini mouse-nya? Belum, baru kali ini. Ini pernah kau pernah lihat ini yang namanya keyboard? Nggak pernah bang. Lalu gimana caranya kau bisa menjelaskan isinya? Ya yang penting saya sopaten aja. Yang penting saya ngaku pakar. Saya gini dan gampang. Tinggal saya lihat di Google aja kan. Segampang itu lu mengaku pakar? Hah? Orang belajar berpuluh tahun bisa mengkaji tentang asbabul nuzul, asbabul wurud, nahwu sharab dan seterusnya. Lu hanya modal daging babi lu bisa bahas Quran. Kampret. Kalau tidak sombong, saya yang datang. Kalau ada orang Kristen tidak sombong, nggak mengaku pakar Quran, saya pasti datang. Dulu kan bertahun saya jamu dia, bertahun kan ku buat dia seperti binatang ternak peliharaan. Ada di YouTube.